Okay, well teman-teman, especially for today, we're going to talk about present perfect continuous. Jadi kita akan ngebahas tentang passive voice dari present perfect continuous. Yang mana kalau diterjemahkan nanti dia bisa dimaksimalkan atau diterjemah menjadi sudah di, ya kan, selama atau sejak, ya kan. Tapi kalau nggak ada selama atau sejak, nanti boleh banget diterjemah menjadi sudah sedang di. Oke, seperti itu ya teman ya. Patternnya nanti gimana Miss? Patternnya nanti ada have has been, being, verb 3. Jadi ada have has, ditambahin being, baru ketemu verb 3. Oke, have has-nya masih sama. Have itu untuk yang jamak, kalau has untuk yang tunggal. Have itu untuk I, you, we, they. Kalau has nanti untuk subjek she, he, it. Oke, seperti itu. Next, lanjut langsung kita bahas ke contohnya. Di kalimat aktifnya atau active voice-nya nanti ada dia perempuan sudah sedang makan nasi, ya kan? So she has been eating rice. Has been eating rice. Nah, kalau dipasifkan jadinya gimana, temen? Nasi sudah sedang dimakan oleh dia perempuan. Seperti ini ya. Oke, jadi nanti langsung diubah aja. Oke, dan ini nanti gini ya temen ya. Kalau mau ditambahin keterangan waktu itu boleh banget, karena biasanya kalau dijadiin kalimat nanti dia ditambahin keterangan waktunya. Oke, adverb of time-nya seperti itu. Yang Miss sudah sebutkan tadi, kita bisa pakai since yang berarti sejak atau for yang berarti selama. Oke, seperti itu ya. Nah, terus nanti kalau kalimat negatifnya gimana Miss? It's gonna be yang aktif dulu ya. Untuk yang aktif nanti ada she hasn't been eating, ya kan? Kalau dipasifkan jadinya hasn't been being eaten. Ingat ya, have has-nya nanti selalu bergantung kepada subjek, oke? Hasn't been eating, hasn't been being eaten. Dan verb ing yang di sini nanti diubah ke bentuk ketiga nih. Verb ininya tinggal diubah ke bentuk ketiga. Ini juga sama. Nah, kalau has-nya nanti berdasarkan subjeknya atau bergantung kepada subjek, dan kebetulan ini sama gitu ya. Terus kalau kalimat tanyanya berarti gimana Miss? So, untuk active voice-nya nanti ada has she been eating rice, ya kan? Ada has she been eating rice. Kalau passive voice-nya nanti has rice been being eaten. Nah, kalau negative interrogative berarti gimana Miss? Ada hasn't, ya kan? Tambahin been eating. Kalau passive voice-nya nanti ada hasn't rice been being eaten by her. Seperti itu. Jadi kalau diterjemahkan, kalau ini tadi sudah sedang ya kan, sudah sedang makan, belum sedang makan, ya kan, apakah, ya kan, dia perempuan sudah sedang makan nasi, ya kan. Kalau yang ini nanti bukankah dia perempuan sudah sedang makan nasi. Kalau dipasifkan nanti jadinya di ya. Has been being eaten itu sudah sedang dimakan. Kalau hasn't been being eaten belum sedang dimakan. Has rice been being eaten by her? Nah, berarti apakah nasi sudah, ya kan, sedang dimakan oleh dia perempuan? Nah, kalau yang negative interrogative jadinya bukankah ya. Bukankah nasi sudah sedang dimakan oleh dia perempuan? Miss, ini question word-nya gimana? Nah, question word-nya kalau awalnya who has been eating rice, siapa sih yang sedang makan nasi? Ya kan? Siapa sih yang sudah sedang makan nasi? Nah, seperti itu kan. Jadi awalnya kenapa kita pakai has? Karena dia menanyakan subjek, jadi kita anggap tunggal. Tapi kalau dijadiin passive voice-nya, of course, itu nanti akan berubah menjadi by whom has rice been being eaten. Kenapa gitu Miss? Karena has ini dia akan bergantung kepada subjeknya, ya kan? Seperti itu. Terus lagi, what has she been eating? Apa yang sudah dia perempuan sedang makan? Nah, kalau kayak gitu berarti gimana Miss? Kalau dipasifkan jadinya apa yang sudah sedang dimakan oleh dia perempuan. Oke? That's right.
Dan ya, what has been being eaten by her? Karena of course benda kan yang dimakan, ya kan? Masa ya benda ini manusia kan enggak juga ya guys ya. Jadi suatu benda makanan lah ibaratnya. Oke, lo makanan benda Miss, iya dong. Bahkan manusia aja juga benda, cuman kan benda hidup kayak gitu. Masuk ke noun Miss, masuk. Oke, langsung kita latihan ke soalnya ya. Di sini nanti sudah ada been, being, verb 3-nya ya kan, been, being, verb 3-nya. Nah terus tugas kita nyari apa Miss? Auxiliary-nya teman-teman ya, cari have-nya. Nah ini ada kalimat positif sama kalimat negatif. Untuk kalimat positifnya, kalau I berarti menggunakan have ya kan. Kalau negatifnya berarti apa? It's gonna be haven't. Oh boleh disingkat gitu ya Miss ya. Berarti not-nya tetap setelah have has ya, bukan setelah been, bukan setelah being. Iya, bukan guys ya. Kalau Paul itu tunggal berarti kita menggunakan has. Nah kalau negatifnya jadinya hasn't. Oke. Nah kalau three cats itu lebih dari satu guys di sini. Ada jumlahnya juga 3. Berarti kata ganti dari benda ya kan, mau dia itu benda mati, benda hidup, manusia atau bukan, yang penting dia lebih dari satu, nanti kata gantinya akan berubah menjadi they teman. Kalau they jelas dia pakainya yang have ya kan. It's gonna be haven't, especially for the negative. Sudah jadi, so choose the right answer right now. Ini ada pertanyaannya kan, multiple choice. Nah berarti gimana Miss? Satu dari dokumenku sudah diterjemah selama 1 jam. Nah kayak gini guys, dia ada sudah ya kan, di, tapi ada selama tuh seperti ini. Kalau dikasih keterangan waktu jadi lebih jelas. Oh jadi biar bisa ngebedain sama present perfect ya Miss ya. Iya guys, seperti itu ya. One of my documents, okay, blank been being translated for an hour. Oke, so kira-kira yang mana ini? Ada have, ada has, ada is, ada are. So which one is right answer? Nah, berarti gimana jawabannya? Oke, absolutely Miss. Karena dia sudah ada been being translated, tuh panjang banget ya dia mah. Nah, been being translated berarti gimana? Tinggal cari have has-nya aja lah Miss. Oke, karena nggak mungkin ya is/am/are itu ketemu sama ketemu sama been. Jadi kemungkinan kalau nggak have berarti ya has ya kan. Ingat, have itu untuk apa, has itu untuk apa. Have itu untuk plural ya kan, yang lebih dari satu. Kalau has itu untuk yang singular. Loh Miss, itu berarti jamak ya, kan ada documents. Nah ingat guys, fokusnya nggak di documents karena dia ada pola seperti ini loh. One of. Kalau ada one of gini, kita lihatnya yang di depan ya temennya, yang di sini nih. Seperti itu. Berarti kalau one of my documents, kita berarti jawabannya yang mana? Iya, benar sekali, yang tunggal. So, one of my documents has been being translated for an hour. That's it. Oke, silakan dikerjakan lanjutannya sampai nomor 10 ya kan? Silakan, oke? That's right. Keep it up guys. Semangat. Kita lanjutkan ke pattern. It's not pattern but the exercise, okay? The second part. Nah, di sini nanti yang pertama seperti biasa ya, dia tinggal diterjemah aja. Ada Paul sudah sedang ditemani oleh ibunya. So Paul blank being accompanied by his mom. Tuh di sini yang ditanyakan apa Miss? Ada sudah, ya kan? Sedang ditemaninya udah ada nih. Maksudnya sudah sedang ditemani, berarti ada being accompanied. Oh, berarti kita tinggal cari have-nya ya Miss ya. Jadi kalau Paul itu gimana? Paul itu kan tunggal, berarti tinggal cari yang tunggal. Oh, kalau yang ini berarti have apa has? Absolutely Miss, kita pakai yang has karena Paul itu tunggal ya. Oke, that's right. Next, lanjut ke part yang selanjutnya ya. Silahkan dikerjakan latihannya, especially for the following questions. You can try to answer it, okay, by yourself. Next, number 1. Have superheroes movies
been being watched by Paul since last week. So, apakah Blank Superhero sudah ditonton oleh Paul sejak minggu lalu? Tuh, di sini ada movies. Movies itu apa? Movies itu film, ya kan? Oke, berarti langsung diterjemah aja. So, ini karena dia lebih dari satu ya, kemudian ada S-nya di sini. Berarti apakah film-film superhero? Nah, kayak gitu ya. Sudah ditonton oleh Paul, ya kan, sejak minggu lalu. Oke, you can keep it up, ya kan? Semangat-semangat, ya kan? Dilanjutkan saja. Keep going on. Oke. Terus lagi dilanjutkan sampai nomor 9 ya, temennya. Oke. Thank you guys. Keep fighting. Keep it up, okay?